makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyawa-nyawa. Janganlah mundur meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom, selamat malam, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan keluarga besar PKLU GPIB yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam program Dewan PKLU SPMAB membaca Alkitab bersama malam ini tanggal 27 Juli 2026. Perkenalkan saya dengan Ibu Eleonora Pasaribu, anggota PKLU GPIB Bukit Muria, Tebet, Jakarta Selatan. Sombong, kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Sebelum kita membaca Alkitab malam hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa, atas penyertaan-Mu sehari penuh ini sudah boleh kami lalui dengan baik. Dan izinkanlah kami Bapa untuk membaca firman-Mu yang hidup ini, sehingga kami mengerti, memahami, dan menjalankannya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 14 yang menyatakan perintah yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu,
melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu anak-anakku, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Kami lanjutkan dengan membaca Sabda Bina Umat malam hari ini yang berjudul Lama Tetapi Baru. Di tengah konflik atma negara yang kian memanas, seringkali kita melihat banyak orang yang turut membela agama di media sosial. Ironisnya, cacian dan makian pun turut membanjiri kolom komentar yang diklaim sebagai perwujudan iman. Beriman tetapi membenci, seperti memegang senter yang terang tetapi baterainya bocor. Malam ini kita membaca bagaimana relasi antar manusia sebagai manifestasi konkret dari iman. Yohanes mengomentari realitas orang yang merasa hidup dalam terang namun membenci saudaranya. Terdapat kelompok dalam jemaat yang memisahkan diri, sesesionis, karena merasa mempunyai pengetahuan rohani, gnosis lebih tinggi. Skisma, perpecahan jemaat lahir dari superioritas karena ketidakhadiran kasih. Di titik inilah terang diabaikan karena memilih kegelapan yang menguasai dan membutakan. Rudolf Bultmann, teolog Jerman, berpendapat bahwa dalam kebutaan eksistensial seseorang, kehilangan hakiki dirinya yang berdampak langsung pada hilangnya arah hidup. Meskipun mengaku percaya kepada Tuhan, namun karena kebencian, orang semakin tersesat karena tidak ada ukuran kebenaran. Ia tidak tahu ia kemana ia pergi, sebab kebencian telah menjadi katarak yang menghalangi kehendak Allah. Pengulangan sapaan kepada anak-anak, bapak-bapak, dan orang muda menunjukkan bahwa perintah untuk mengasihi bersifat universal dan mendesak bagi setiap fase pertumbuhan iman guna menangkal kegelapan. Hidup dalam terang berarti kesiapan untuk mengevaluasi hubungan kita dengan sesama. Pengakuan iman kita diuji dan terlihat dari cara kita mengasihi orang lain, bahkan terhadap orang yang memusuhi kita. Kasih bukanlah barang yang sama sekali baru, melainkan itulah inti dasar iman Kristen yang terus diberlakukan dalam setiap keadaan baru di kehidupan kita. Itulah perintah lama yang selalu menjadi baru. Demikianlah isi Sabda Bina Umat. Kasih itu sabar, kasih itu baik.
maafkan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama. Tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan. Walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana kami sudah boleh Engkau izinkan membaca, merenungkan, dan sudah boleh mengerti akan arti isi dari isi firman Tuhan itu ya Bapa. Dan di mana kami akan menyerahkan hidup kami untuk dengan keadaan tubuh jasmani kami yang sudah penat sehari penuh ini Bapa, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak pada malam hari ini di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami boleh tidur nyenyak, dan besok pagi kami semua boleh bangun kembali dengan tubuh jasmani kami yang sehat dan diberikan napas kehidupan yang baru, dan kami bisa beraktivitas kembali karena kami percaya penyertaan Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan untuk hidup kami. Bapa, ampuni, maafkan atas segala dosa perbuatan kami semua ya Bapa, supaya kami semua tetap senantiasa dilayakkan menjadi anak Tuhan Yesus. Kami serahkan khususnya untuk keluarga besar kami masing-masing, anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan cicit-cicit ke dalam tangan-Mu yang kudus ya Bapa. Karena kami terlalu yakin dan percaya, sebagaimana Engkau melindungi kami sebagai orang tua yang sudah menjadi tiang doa untuk keluarga besar kami, dimanapun mereka berada Bapa, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan keturunan kami. Karena kami tahu janji Tuhan Yesus, anak cucu kami semua akan senantiasa hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam keselamatan. Kan janji Tuhan Yesus ya dan amin. Terpuji Bapa, terpuji nama-Mu agung Tuhan Yesus, sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam dan selamat istirahat buat Ibu Bapak, Opa Oma, dan keluarga besar PKLU GPEB dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Halo bro and sis, ibadah temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah.